Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arvin Efriani pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan, khususnya membahas tentang nilai maksimum dan minimum. Tapi sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada video kali ini akan membahas tentang aplikasi turunan. Sebetulnya banyak aplikasi dari turunan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari nilai maksimum dan minimum. Oke, kita lanjut. Untuk konsep nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi ini akan biasa disebut dengan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu dibagi menjadi dua. Nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Sementara tempat terjadinya nilai ekstrim ada 3 titik kritis yang terjadi. Nah, ketiga titik kritis tersebut yang pertama yaitu ujung-ujung selang. Ujung-ujung selang ini biasanya kita temukan pada soalnya. Misalkan kita diberikan suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut hanya didefinisikan pada selang tertentu. Misalnya hanya pada selang A sampai dengan B. Yang berarti bahwa titik A dan B adalah titik kritis. Nah, yang kedua titik stasioner adalah titik X di mana C nilai turunan pertama di titik X sama dengan C. Nilainya adalah 0. Ya, jadi ketika F aksen C sama dengan 0 maka X sama dengan C. Ini adalah titik stasioner. Lebih lanjut lagi yang ketiga yaitu titik singular. Titik singular ini adalah X sama dengan C di mana F aksen C tidak ada. Maksudnya tidak ada ini. Jadi di titik X sama dengan C fungsi ini tidak memiliki turunan. Biasanya kita temukan titik singular ini pada fungsi-fungsi seperti fungsi rasional atau fungsi nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya di sini ada penjelasan satu persatu. Yang pertama di sini ada gambar. Nah, di gambar yang pertama ini ada endpoint atau end titik atau ujung-ujung selang yaitu A dan B. Kita bisa lihat di sini di titik X sama dengan A, ini ya titik X sama dengan A dan B. Nah, kita bisa lihat di sini di titik X sama dengan A tercapai nilai maksimum. Nah, jadi X sama dengan A ada nilai maksimum. Sedangkan X sama dengan B ada nilai minimum. Nah, atau bisa juga kebalikannya. Di titik A tercapai nilai minimum dan di titik B tercapai nilai maksimum. Nanti bisa kita lihat lebih lanjut melalui grafik atau kita hitung nilainya. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini adalah titik stasionernya di mana titik stasioner itu tercapai ketika nilai turunan di titik tersebut sama dengan 0. Nah, titiknya sama dengan 0 ya. Di titik stasionernya ini berada di titik sama dengan 0. Nah, contohnya di sini ada 3 titik stasioner seperti yang salah satu ciri titik stasioner adalah garis singgung pada titik tersebut adalah mendatar seperti ini. Nah, ini mendatar. Ini mendatar. Dan yang ini mendatar. Nah, maka disitulah letak titik stasioner atau secara matematis kita menulisnya yaitu ketika nilai F aksen C sama dengan 0 yaitu ketika gradien dari persamaan garis singgungnya sama dengan 0. Jadi grafik garis singgungnya mendatar. Kemudian gambar yang ketiga adalah titik singular atau ada juga yang menyebut titik singular yaitu di mana nilai turunan titik tersebut tidak ada. Nah, kita bisa lihat di sini ya, titik yang ini gambarnya menunjukkan kurva yang tajam. Nah, ini kurvanya tajam. Nah, yang ini biasanya menandakan bahwa di titik ini merupakan titik singular atau nilai turunan yang tidak ada. Kemudian di sini
untuk titik yang ini juga kita bisa melihat bahwa nilai limit kiri maupun nilai limit kanannya tidak sama. Akibatnya fungsinya tidak kontinu. Dan karena fungsinya tidak kontinu di titik tersebut, maka turunannya juga tidak ada. Nah, jadi inilah 3 jenis titik kritis yang terjadi. Untuk memahami bagaimana sih penggunaan 3 jenis titik kritis ini, kita pahami melalui contoh berikut. Oke, di sini ada 3 soal. Tentukan titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, untuk yang pertama, fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang negatif setengah sampai 2. Di sini kita mulai dengan pengecekan satu per satu. Jadi kita cek apakah ternyata selang yang diberikan ini, selang tertutupnya negatif setengah sampai 2 ini, artinya kita punya titik-titik ujung selang, yaitu X sama dengan min setengah dan X sama dengan 2. Jadi ujung-ujung selangnya X sama dengan min setengah dan X sama dengan 2. Nah, ini adalah titik kritis. Kemudian kita cek. Yang kedua adalah titik stasioner. Ini titik kritis ya, ujung selang ini. Nah, lalu titik stasionernya tadi syaratnya bahwa turunan pertamanya sama dengan 0. Maka dari soal yang ini tadi kita turunkan min 2x pangkat 3, berarti turunannya min 6x kuadrat. Yang ini 3x kuadrat turunannya menjadi 6x sama dengan 0. Lalu kita sama-sama dibagi dengan negatif 6. Beraka jadi hasilnya x kuadrat min x sama dengan 0. Lalu kita keluarkan nilai x-nya. X buka kurung x min 1 sama dengan 0. Lalu x sama dengan 0 dan atau x sama dengan 1. Nah, kesalahan yang sering dilakukan ketika mengerjakan persamaan seperti ini adalah kita membagi dengan x. Nah, karena di sini ada x, di sini ada x, kita membagi dengan x. Nah, ini akan membuat kita kehilangan dengan akar X sama dengan 0 ini. Kalau kita bagi dengan X. Jadi, untuk persamaan seperti ini tidak boleh dibagi dengan variabel. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita cari titik singular. Nah, fungsi polinom seperti ini, contoh nomor 1 ini adalah fungsi yang terdefinisi, kemudian continue dan diferensiable di seluruh bagian bilangan real. Maka fungsi polinom seperti ini tidak punya titik singular. Jadi titik singularnya tidak ada karena kita sudah punya titik kritisnya. Selanjutnya kita cari titik manakah yang memberikan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kita mulai dari titik-titik pada ujung selang, kita tentukan nilai fungsinya di X sama dengan min setengah. Nah, jadi kita masukkan karena di sini ada min setengah, ada 2, ada 0 dan 1. Jadi kita substitusikan persamaan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dengan titik-titik yang sudah ada tadi. Jadi minus setengah kita substitusikan di sini min 2 dikali min setengah dipangkatkan 3 ditambah 3 dikali min setengah pangkat 2, hasilnya 1. Kemudian kita masukkan juga nilai x sama dengan 2, diperoleh hasilnya negatif 4. Lalu kita masukkan juga x sama dengan 0, diperoleh hasilnya 0. Kita masukkan juga x sama dengan 1, diperoleh hasilnya sama dengan 1. Masukkan ini dengan menggunakan fungsi yang kita ketahui di awal tadi. Nah, dari keempat fungsi ini kita bisa menentukan yang mana nilai maksimum dan yang mana nilai minimum. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai maksimumnya terletak di antara, berarti di min setengah nilainya 1 ya paling besar, dan di sini ternyata 1 juga, berarti ini juga nilai maksimum. Nah, sedangkan nilai minimumnya mana yang rendah? Nah, ini nilainya yang paling rendah, berarti ini merupakan nilai minimum. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini menggunakan fungsi x pangkat 3 min 3x kuadrat
plus 1. Untuk ujung selangnya, karena pada soal tidak diberikan selang tertentu, ya artinya ini didefinisikan bilangan real dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Maka untuk ujung selangnya tidak ada. Kemudian yang kedua kita cari, jadi ujung selangnya tidak ada ya. Yang kedua kita cari titik stasionernya, yaitu terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah x kuadrat min 1. Lalu kita faktorkan untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi faktornya adalah x min 1 dikali x plus 1. Kemudian kita dapatkan nilai akarnya, yaitu x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Nah, ini untuk titik stasionernya. Dan yang terakhir untuk titik singular ini juga tidak ada, karena fungsi pada soal nomor 2 adalah fungsi polinom. Selanjutnya kita cari nilai maksimum dan minimum. Ya, artinya kita di sini hanya punya 2 titik kritis, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Untuk x sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke soal, jadi minus 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali minus 1 ditambah 1, hasilnya adalah minus 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk F1-nya 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kurangi 3 tambah 1 sama dengan negatif 1. Kesimpulannya adalah F-1 yaitu 3. Nah, nilai itu disebut sebagai x-1 sama dengan 3 ini tadi disebut dengan nilai ekstrim maksimal. Nah, sedangkan untuk F1 sama dengan negatif 1 ini disebut dengan nilai ekstrim minimum. Untuk soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga. Fx dibagi 1 plus x kuadrat pada selang minimum 1 sampai dengan 4. Untuk ujung-ujung selangnya di sini kita punya nilai x sama dengan min 1 dan 4. Kemudian jadi ujung-ujung selangnya negatif 1 dan 4. Kemudian untuk titik stasionernya kita cari turunan pertamanya f aksen x sama dengan 1, f sama dengan 0. Nah, seperti ini kita substitusikan, maka hasilnya 1 ditambah x kuadrat min 2x kuadrat per 1 plus x kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Kita gunakan rumus pembagian. Nah, sehingga hasilnya diperoleh x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Nah, kita peroleh dari pembilangnya bukan dari penyebut. Kemudian untuk titik singularnya ya meskipun fungsi ini di nomor 3 ini adalah fungsi rasional atau pecahan, tetapi kita bisa lihat untuk penyebutnya sendiri 1 ditambah x kuadrat ini untuk nilai x yang berapapun akan selalu bernilai positif. Ya, jadi 1 tambah x kuadrat ini tidak akan mungkin bernilai 0. Jadi untuk titik singular tidak ada, sehingga untuk titik kritisnya kita punya 3 yaitu x sama dengan 4, x sama dengan min 1, x sama dengan 1. Untuk x sama dengan min 1 pada titik stasioner sama dengan ujung selang, jadi bisa kita abaikan. Kemudian kita cari mana yang memberikan kita nilai maksimum ataupun nilai minimum. Untuk f min 1 ini adalah min 1 dibagi 1 ditambah min 1 kuadrat, hasilnya 1/2. Untuk f sama dengan 4 sama dengan 4 dibagi 1 plus 16 atau 4 kuadrat sama dengan 4/17. Lalu yang ketiga f1 sama dengan 1/1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1/2. Jadi kesimpulannya di f min 1 sama dengan negatif setengah ini adalah nilai minimum. Kemudian di f1 yaitu setengah ini adalah nilai maksimum. Nah, inilah penjelasan singkat saya mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.